Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hasan di channel Ngobrolku, YouTuber Kampung. Hari ini saya akan membacakan suatu berita yang lumayan mengagetkan ya. Tapi juga coba kita baca ini dari Zamani ID ya. Dan Zamani.id majalah online ya, yang berjudul tentang studi psikologi orang yang gemar berbagi dengan cara melempar. Jadi orang yang gemar memberi, berbagi apa saja dengan cara melempar, itu ternyata dilihat dari ilmu psikologi itu ada hasilnya. Coba kita baca bareng-bareng. Studi psikologi orang yang gemar berbagi dengan cara melempar. Menurut The American Psychiatric Association, mengidap psikopat narsistik jauh berbeda dari karakter individu yang memiliki harga diri tinggi dan bernurani. Jadi psikopat narsistik itu orang yang memiliki karakter individu yang yang memiliki harga diri tinggi dan yang bernurani jauh dari individu yang memiliki harga diri tinggi dan bernurani. Berarti harga diri rendah, ya, harga dirinya rendah dan tidak bernurani. Nah, inilah kita kembalikan lagi, kita baca. Menurut The American Psychiatric Association, pengidap psikopat narsistik jauh berbeda dari karakter individu, karakter individu yang memiliki harga diri tinggi dan bernurani. Jadi orang yang sering melempar kalau memberi orang itu melempar, berarti harga dirinya tidak tinggi dan tidak bernurani. Ini saya membaca ini ya, kita lanjutkan lagi. Dalam psikologi ada triad gelap, ada sisi gelap dari sifat-sifat psikopat, narsisme dan Machiavellian. Psikopat, narsis itu ya, narsis norak itu ya. Ada lagi itu tongsis itu ya, tongkat untuk norak, untuk narsis, untuk selfie. Nah, sedang ini Machiavellian itu ya apa-apa dengan cara apa-apa yang dihalalkan gitu ya. Bodoh amat lah gitu. Nah, sifat-sifat ini hampir selalu tumpang tindih dan bergabung. Jika seseorang memiliki sifat psikopat, maka cenderung memiliki sifat narsis dan Machiavelliannya juga. Jadi psikopat narsis ini ya sifatnya ya begitu ya, narsis norak, pengen menjadi perhatian, pengen menjadi pusat perhatian. Itu ya. Ya. Orang jenis ini pandai bersilat lidah. Mereka tidak akan ragu-ragu untuk menipu orang banyak, lihai berbohong tanpa mengubah ekspresinya, wajahnya sedikit pun. Jadi dia itu sangat lihai kalau membohongi, kalau bersilat lidah itu hampir face-nya itu ya seperti benar sungguhan. Dia sudah pandai, dia sudah berpengalaman tentang bahasa wajah, bahasa itu ya, bahasa muka, pengidap psikopat narsistik tidak ragu untuk menyalahkan orang lain atas kesalahan yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun dia menyadari bahwa tindakannya salah, tapi akan mengabaikan rasa bersalah tersebut. Jadi dia kalau jadi seorang pemimpin juga berbahaya ya, karena dia seorang Pak RT gitu ya, Pak RT. Padahal itu tanggung jawab Pak RT itu untuk sudah dengan kesepakatan rapat Pak RT sebagai pejabat sebagai tanggung jawab suatu kegiatan di RT. Ternyata Pak RT tidak merasa bertanggung jawab, malah dia menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan warganya. Padahal itu tanggung jawabnya Pak RT. Umpamanya suruh ngecat, kita sepakat yang menjadi penanggung jawab di lapangan si A dan lain sebagainya. Ternyata
dia itu seorang pimpinan, dia harusnya dia itu yang tanggung jawab, dan harusnya kesalahan dia tentang tidak konsistennya suatu acara ya, itu tergantung pimpinannya, tergantung ketuanya atau ya gitu. Nah, dia harus mempunyai tanggung jawab juga, jangan lepas tanggung jawab, padahal dia itu tanggung jawabnya dia. Itu contoh sedikit aja. Dia tidak akan ragu untuk berbuat curang dan menjebak orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Oh, ngeri juga ya. Dia bisa berbuat curang. Itu baru tahap tingkat RT ya, belum nanti tingkat RW, kelurahan, bupati, dan sampai ke mungkin ke pemerintahan ya gitu ya. Apa yang diberikan dan apa yang diambil. Jadi gini, dia itu ingin mendapatkan sesuatu aja itu. Kalau yang diberikan itu apa, dia ingin memberikan sesuatu. Hadiah yang sering dia bagikan seorang psikopat narsistik sebetulnya benar-benar hadiah untuk dirinya sendiri, untuk kesenangannya sendiri, bukan muncul dari rasa empati dan peduli. Dia tidak punya empati dan peduli itu di lubuk hatinya. Wah ya, berbahaya juga ya. Jadi dia itu begini, kalau memberi orang itu dia pinginnya terkenal tuh. Bukan karena merasa kasihan, karena itu tidak, dia nggak menyarankan saya ingin mengasihi seorang, ayo kita foto, kita videokan supaya terkenal, supaya bahwa saya itu juga memberi orang, sering memberi orang begitu. Nah, itu dari lubuk hatinya itu kita tidak mempunyai rasa empati peduli sebetulnya. Dia cuma ingin untuk dirinya sendiri puas, bahwa saya bisa memberi puas, dan bahkan kepuasannya itu kalau orang yang diberi itu berbondong-bondong, berdesak-desakan, istilahnya sekarang berkerumun, itu dia suka. Itu memang dia sifatnya dia seperti itu. Dia senang melihat kerumunan orang tersebut berebut sesuatu yang dilemparkannya. Jadi yang dilempar, yang dikasih, kalau ada orang berebut itu senang sekali. Nah, akhir-akhir ini kan ada ya di suatu negara entah berantah itu ada seorang pimpinan yang sering memberikan hadiah, dilempar-lempar mobilnya, dilempar bahkan warganya itu saling berdesakan. Nah, dia itu suka begitu, memberi begitu sistem cara begitu, dia itu suka. Supaya apa? Dia itu memuaskan dirinya sendiri. Itu menurut ini nih, menurut kajian ini ya, psikopat narsisnya. Pengidap psikopat narsistik gemar pamer, bagi-bagi sesuatu, didorong rasa takut kehilangan perhatian dan kebutuhan untuk melanjutkan permainan manipulatifnya. Orang jenis ini mendambakan untuk terus-menerus jadi fokus perhatian. Jadi dia itu memberi itu pengennya menjadi pusat perhatian, dan bahkan dia ingin memanipulasi ya, mungkin sering untuk membohongi ya, untuk itu supaya dia itu tetap terkenal. Gimana supaya saya tetap kenal, bagaimanapun caranya saya lakukan. Contohnya memberi, itu bukan karena dia peduli, tapi dia itu untuk dia sendiri, supaya dia terkenal. Itu loh. Kalau supaya dia terkenal, jadi bahkan kalau dalam agama saya katakan riya ini, saya nggak peduli, yang penting saya memberi, orang banyak tahu. Nah, itu juga bisa dikatakan itu. Dan kalau bisa itu dilempar dari atas, berkerumun, nanti di saat itu berebut dan jatuh, ada yang jatuh, ada yang pisang, yang jatuh, dia suka tepuk tangan bahkan itu. Nah, hal-hal seperti itu ternyata itu masuk berpenyakit ya. Nah, itu harus masuk ke psikoterapi dulu. Ingin masuk kan di terapi dulu, di psikologinya dulu. Potensi rasa sakit karena merasa kurang perhatian mendorongnya untuk melakukan apa saja yang dia rasa akan membuat kekaguman banyak orang kepadanya terus mengalir, atau setidaknya dia menjadi topik berita. Jadi begini, dia itu kalau mencari memberi suatu dilemparkan, nanti kan jadi booming, jadi viral. Kalau sekarang, zaman sekarang viral, terkenal dulu. Saya habis memberi isi A di sana, si B di sana, di kota ini, di kota itu, dan itu sebenarnya berkali-kali dilakukan. Ada suatu pimpinan suatu negara gitu, entah negara mana itu ya, itu selalu pemimpinnya itu seorang presidennya itu ya, katakanlah begitu kalau di sini ya, itu di negara entah berantah itu kalau di cerita di pewayangan itu kan
itu terjadi seorang pimpinan itu sering membagikan dan melempar, dan itu menimbulkan kerumunan. Nah, kerumunan itu sering terjadi desak-desakan, ada yang injak, bahkan kemarin itu ada juga peristiwa di Cirebon yang akhir-akhir ini, itu juga ada orang yang hamil, desak-desakan orang anak-anak kecil, bahkan ada yang masuk ke got juga ya, itu di TV kan kita lihat itu. Nah, hal-hal seperti itu jangan apa namanya istilahnya ya, itu jangan ditiru, itu nanti dikhawatirkan ada suatu pengidap penyakit itu psikopat narsistik itu tadi ya, psikopat narsistik itu tadi ya, ingin jadi berita dan ingin terkenal gitu. Padahal dia sudah terkenal gitu, tapi ingin mempertahankan gimana supaya dia dapat terkenal terus, caranya begitu, itu tuh cara dia. Bahkan kiri kanannya pernah memberi masukan atau tidak saya tidak tahu, tapi orang lain, orang luar sana itu banyak yang mengkritisi ya, banyak yang memberi masukan. Nah itu kalau dia itu disampaikan itu dan dia mendengar, harusnya bisa berubah ya, harusnya. Nah saya lanjutkan lagi, orang jenis ini selalu memperhitungkan semua langkahnya dengan kepala dingin, termasuk akan menggunakan cara yang lebih halus bahkan menawan untuk menipu atau menjebak sehingga korban tidak menyadari jebakan tersebut. Jadi begini, seorang mempunyai kebiasaan seperti ini, melempar, memberi saran melempar, itu kan dia tuh jadi apa namanya istilahnya puas dengan cara begitu. Padahal kalau dilihat itu orang yang sering melakukan cara membeli dengan melempar, itu berarti kan harga dirinya itu rendah, itu loh, menurut kajian ini itu. Nah, jadi mohon sekarang kalau baru terkenal viral-viralnya ya, seorang presiden memberi apa namanya itu bantuan kepada rakyatnya dengan cara melempar, dan itu dilakukan berkali-kali dilakukan, bahkan di saat pandemi, padahal pandemi itu dilarang ada kerumunan, dan kerumunan itu dibuat sendiri, apa namanya aturannya, hukumnya itu dibuat sendiri, tapi dilanggar sendiri. Di undang-undang itu kan tidak boleh untuk berkerumun, tapi dia sendiri yang melanggar kerumunan itu, dan dengan cara memberi hadiah kepada rakyat dengan di dalam mobil, dia buka mobil sedikit, dia mobil kan, terus dengan melemparkan ke luar hingga rakyatnya, masyarakatnya berebut untuk mendapatkan hadiah dari presiden. Nah itulah yang membuat kajian ini kok mirip hampir mirip ada sesuatu yang hampir kesamaan. Nah itulah fenomena yang sekarang ini hampir sama begini. Itu kalau kita pelajari itu ya, sesungguhnya seorang pimpinan, seorang presiden itu memberi contoh yang baik, jangan sampai menjadikan bawahannya atau rakyatnya menjadi tersinggung atau menjadi pro dan kontra. Terjadi apa? Pembelahan lagi. Ya, pembelahannya gimana? Pembelahannya yang suka sama pimpinan ini pasti dia perbuatan itu bagus, dia memberi, dia apa namanya itu dia orangnya baik, sering memberi rakyat dan dekat dengan rakyat, itu ya. Tapi yang kontra salah itu. Mau dia itu membuat peraturan sendiri tidak boleh berkerumun, kok menghasilkan kerumun. Terjadilah kerumunan. Kerumunan yang nanti dikhawatirkan untuk dibanding-bandingkan dengan orang biasa. Kalau orang biasa itu melakukan kerumunan langsung bisa ditindak, padahal itu di dalam undang-undangnya tentang pandemi ya, ini langsung masuk aja ke pandemi ya. Ini pandemi itu kan ada undang-undang itu yang buat Perpresnya tahun. Nah itu kan tidak boleh apa namanya itu berkerumun ya, tidak boleh kerumun dan sebenarnya denda tok, tidak ada kurungan ya. Tapi ternyata ada suatu ulama besar yang ternyata sudah bayar denda tapi juga dikurung juga. Nah inilah terjadi nanti pembelahan paham atau apa namanya istilahnya kubu A kubu B
sampai sekarang kan belum bisa sampai bersatu lagi ya. Saya kadang-kadang juga khawatir jangan sampai terjadi begini terus gitu. Jangan sampai, bahkan kalau khawatir lagi memang dikondisikan supaya istilah terbelah terus. Kasihan rakyat kita, kasihan masyarakat kita. Kami dari kampung itu ya menyayangkan ya terjadi hal-hal seperti itu. Ya harusnya kan bisa ya dikurangi, jangan sampai kita itu menjadi terbelah, tidak selesai permasalahan selesai, ini ada lagi begitu. Dan apalagi ini yang Nyun Sewu nih, Pak Presiden, saya juga orang Jawa, saya juga dari Solo ya. Ini terjadi kayak gini berkali-kali, nanti khawatir ya kita terjadi pembelahan pro dan kontra itu loh. Nah, nek pro dan kontra di masyarakat bawah paling ya rame di WA ya, ada yang istilahnya ini istilah itu tumbuh lagi, cebong dan kampret, itu nanti tidak akan terjadi, bahkan sekarang menuju ke kadrun dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini ya harusnya kita hentikan, tapi harusnya yang memberi contoh dulu, yang atasan dulu, dari atas dulu memberi contoh, nanti bawahan dari kampung kita baru mengikuti contohnya ya. Baik, contohnya itu seperti ini ya, saya kira masyarakat belum bisa menerima ya, karena kan yang ulama besar HIS itu kan begitu langsung ditangkap gitu. Nah, yang lain, pejabat yang lain mengadakan kerumunan tidak diapa-apakan. Nah, hal-hal seperti ini kan masih dirasa sekali ya di bawah ya, di kampung ya, apalagi di tingkat Jakarta, di tingkat pusat ya, di bawah kayak kita ini yang ada di kampung ini, maka masih terasa, sangat sekali terasa ya begini. Nah, saya mengharap semoga dari pihak-pihak yang sering mengadakan kerumunan ya mohon dikurangi, atau kita sepakat katanya ada aturan hukum ya kita ikuti, jangan dilanggar. Nah, itu kan menjadi nanti kembali lagi ke studi tadi, nanti biar kita mempunyai harga diri tinggi, bernurani tinggi gitu ya. Tapi kalau tidak ya nanti nuraninya rendah, harga dirinya juga rendah. Itu menurut studi tadi dari Amerika tadi. Jangan sampai terjadi pembelahan gara-gara seorang pimpinan memberi contoh yang kurang pas dengan undang-undang yang dibuatnya begitu. Nah, inilah semoga ini studi-studi tadi yang dari Amerika yang dikutip pada zaman .id. Sebenarnya dari yang American Psychiatric Association ini loh. Ini orang istilahnya kan memberi dia tuh misalnya kayak studi ya, bukan studi, terjadi bahwa orang-orang yang sering lempar begitu jangan sampai diulang-ulangi lagi lah, nanti masyarakat nanti ya juga terus akhirnya menuduh si A jadi punya penyakit begini, si B penyakit begini karena dia sering begini, seperti seperti yang ditulis di harian ini di zaman ID ini ya. Kita berharap ini cuma semoga tidak terjadi ya di Indonesia ya. Begitu harapan saya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.